Aku lihat mataku kau tahu, ku suka. Saja waktunya akan bicara, kita berdua saja. Bilang I love you. Kembali lagi di Top Radio Venus. Personality. Sembilan 7,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak pecinta Venus. Spesial di hari Jumat, kita selalu ada Jumat Inspirasi, dan aku selalu memunculkan teman-teman baru ya, sosok-sosok yang baru yang siap berbagi ide, berbagi inspirasi. Dan kalau minggu lalu kita ngobrol soal diving pecinta Venus ya, karena dive master dan marine biology berhasil membuat pecinta Venus juga jadi makin cinta nih sama keindahan bawah laut di Indonesia. Nah, untuk sore hari ini, di hari Jumat ini pecinta Venus, saya juga punya teman baru yang nanti akan siap-siap berbagi inspirasi. Dia juga seorang dokter muda pecinta Venus yang lagi sedang menyelesaikan pendidikannya ya di kedokteran, dan juga seorang yang tertarik di dunia wirausaha, kewirausahaan atau entrepreneur. Dan juga, kayaknya lebih enak kalau langsung nanya sama teman kita ya, ada Awal Safar yang sore hari ini menjadi tamu spesial di Peniti bersama Willy Arden. Hai, apa kabar Awal? Halo, apa kabar? Lagi sibuk apa nih? Lagi di mana nih? Lagi di rumah sakit, Mas. Oke, nah kamu sore hari ini siap dong berbagi cerita, pengalaman kamu, berbagi inspirasi juga nih buat pencinta Venus, buat pendengar yang sore hari ini juga siap untuk nungguin tamu spesial di setiap hari Jumat, karena biasanya teman-teman yang aku pilih buat di interview itu biasanya mereka punya something yang bisa di-share sama pencinta Venus. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau sekarang lagi sibuk menyelesaikan pendidikan di kedokteran ya, pastinya juga yang pertanyaan yang paling pertama yang aku mau tanyakan ke Awal Safar, kenapa sih tertarik sama bidang kedokteran, akhirnya malah memilih dunia kedokteran nih buat digeluti jadi profesi ke depannya? Oh ya. Jadi kalau di kedokteran sebenarnya awalnya kan tidak terlalu tertarik ke sana. Awalnya lebih tertarik ke politik, misalkan hubungan internasional atau apa, dan sebagainya. Cuma di waktu itu disuruh sama orang tua sebenarnya. Oke. Ya. Terus? Tapi lama-kelamaan setelah masuk ke sini, akhirnya bersyukur juga karena di sini bukan cuma belajar tentang kedokteran, tapi juga belajar tentang ada banyak lah pokoknya tentang kepemimpinan, tentang kehidupan. Lebih pokoknya di kedokteran ilmunya komplit sebenarnya. Jadi udah paket komplit aja ya pendidikannya ya. Nah, akhirnya sekarang ini malah udah jatuh cinta. Tadi awalnya malah tertarik sama dunia politik ya, dan sekarang malah menggeluti kedokteran. Oke, nah kalau kamu nih buat seorang Awal Safar ya, dari kedokteran ini apa aja sih sebenarnya yang sudah kamu dapatkan ya, pendidikan seperti apa sih yang sebenarnya, pembelajaran seperti apa sih? Ya, sebenarnya kalau apa yang saya dapat ya paling ada dua ya secara garis besar. Yang pertama dari segi hard skill. Jadi hard skill mungkin lebih ke bagaimana skill-skill yang ada di kedokteran, terus bagaimana sih cara lebih ke ilmu kedokterannya. Tapi kalau yang lainnya ke soft skill-nya lebih yang seperti yang tadi saya bilang. Jadi ada ilmu kepemimpinannya, terus ilmu-ilmu yang tidak akan kita dapatkan di buku, tapi kita bisa dapatkan di pendidikan, misalkan tentang empati, tentang rasa, dan sebagainya. Kayak begitulah pokoknya. Kalau menurut kamu, oke, masih ada mau ditambahkan? Ya. Kalau menurut kamu ya, buat Awal, to be a good doctor itu harus seperti apa sih dokter yang baik itu harus gimana sih? Yang empati, Mas, yang bisa empati. Yang bisa merasakan apa sih yang orang rasakan, orang-orang sekitar alami.
Oh gitu. Berarti kalau misalnya aku lagi jerawatan nih, kamu harus berempati juga ngerasain ya. Tapi emang bener ya kalau seorang dokter tuh harus ikut ngerasain apa yang dirasakan pasiennya ya. Ya, betul. Oke. Butuh nggak sih pendekatan dengan pasien? Maksudnya bisa membuat si pasien tuh jadi lebih rileks, lebih nyaman. Itu dipelajari juga, ada juga gitu Ya, ilmunya. ada ilmunya sebenarnya. Cuman tergantung karakter dan pribadinya dokter masing-masing kan. Jadi ada yang mungkin humoris, ada yang serius kayak gitu. Jadi tetap ada ilmunya. Wah, kita memang belajar tentang etika kedokteran. Itu memang waktu sudah kuliah S1-nya gitu. Oke. Awal sendiri kira-kira nanti akan ngebentuk image kamu tuh dokter yang pengennya sih. Maksudnya kan pasti kamu sudah punya preparing, punya mau pengen seperti apa image yang kamu bentuk menjadi seorang dokter yang seperti apa nantinya? Yang apa adanya saja. Oke. Tapi kalau selama ini menjadi mahasiswa kedokteran, apa aja yang sudah kamu ikuti? Pembelajaran apa aja, prestasi apa aja nih, kegiatan apa aja yang sudah kamu jalani? Ya. Kalau selama kuliah di kedokteran, jadi memang dari dulu saya prinsipnya saya tidak suka sih fokus ke satu bidang, jadi saya selalu mau coba bidang yang lain misalnya. Jadi selama di kedokteran selain saya aktif kuliah, aktif juga di organisasi di dalam kampus, saya juga ikut kegiatan-kegiatan sosial di luar, terus dan membangun passion saya di yang wirausaha itu seperti itu. Jadi saya tetap kembangkan hobi saya selain kuliah di kedokteran. Oke. Di sini founder spellnya apa? Shomet. Ya. Shomet ini apa sih? School of Medical. Oke, ini bisa diceritain ya, ini kamu sebagai founder ini apa yang ada di sini gitu? Oh ya, jadi Comet ini sebenarnya saya bentuk sama teman-teman. Jadi waktu itu setelah saya masuk kedokteran, saya ketemu dengan teman-teman yang dulunya mungkin saya ketemu di lomba-lomba tapi beda SMA kayak gitu. Terus pas mereka masuk SMA kuliah, saya lihat kok mereka kayak terkungkung, jadi sudah melupakan prestasi yang lalu. Jadi saya panggil kembali untuk bagaimana biar ada wadah untuk berbagi agar ada misalkan teman saya yang juara olimpiade, jadi dia bisa membimbing anak SMA di luar sana biar ada orang-orang baru, jadi ada regenerasi yang bisa melanjutkan perjuangan kami seperti itu. Oke. Jadi tujuannya buat berbagi ya, buat mengedukasi, berbagi ilmu, transfer ilmu gitu. Iya. Jadi awalnya kayak komunitas kayak gitu. Jadi semacam komunitas ini ya? Awalnya. Oh, awalnya komunitas. Jadi. Kenapa sih akhirnya dari kedokteran interest juga sama bidang kewirausahaan gitu? Pengen jadi sebenarnya mau jadi seorang dokter, seorang bisnis atau entrepreneur, atau mau gabungin dua-duanya, mau dijalanin dua-duanya? Iya. Jadi sebenarnya setelah saya ikut dunia wirausaha, saya rasa di dunia wirausaha itu sebenarnya paket yang komplit untuk belajar. Jadi kalau misalkan kita di organisasi kan kita dapat soft skill yang macam-macam, yang banyak itu. Tapi di wirausaha itu lebih, jadi tanggung jawabnya lebih besar karena kita harus menghandle staff, menghandle pelanggan, menghandle diri kita sendiri. Jadi dia paket yang komplit untuk belajar. Sedangkan dokter kan dia kalau kita dokter kan seharusnya punya 5 stars dokter. Jadi salah satunya misalkan dokter perannya kan decision maker, jadi penentu diagnostik, penentu keputusan. Jadi saya pelajari juga itu di kewirausahaan. Jadi sebenarnya dia sinergis, jadi saling berhubungan. Oke. Tapi memang kalau ngelihat ya wirausaha ya, menjadi seorang entrepreneur dan juga menjadi seorang dokter ini kayaknya bisa dijalani karena terbukti sama Tompi, bener nggak sih? Iya. Dan banyak lagi yang lain. Sukses jadi dokter dokter plastik ya, bedah plastik ya? Iya.
Oke. Tapi kalau kamu ke depannya kalau diharuskan memilih di antara dua bidang ini dan misalnya entrepreneur, wirausaha, pebisnis lebih menjanjikan, lebih menghasilkan income yang lebih besar dibandingkan menjadi seorang dokter, kamu kira-kira akan memilih menjadi seorang dokter atau menjadi seorang pebisnis? Pilihan berat aja gitu. Pilihnya salah satu aja nih. Oh, harus itu. Gimana nih, Bu? Saya pilih ya dokter. Pilih jadi dokter ya, tetap ya konsisten dengan pendidikan pilihannya. Nah, kalau sekarang punya waktu, ini kalau biasa kan kalau mahasiswa kedokteran belajar, terus ada free time nggak sih? Waktu luang nggak sih buat senang-senang, jalan-jalan, atau buat hobinya apa? Apa? Hobinya apa? Kalau saya hobinya sih blogger begitu, main blog. Oh, blogger. Terus sama nulis kayak gitu. Oke. Sudah pernah dimuat tulisannya atau blogernya biasa isinya tentang apa? Kedokteran juga, kesehatan mungkin atau apa? Jadi paling cerita-cerita. Kalau tulisan sudah pernah dimuat di beberapa koran, di cerpen begitu. Oh, udah pernah dimuat juga ya? Iya. Dulu. Oh. Oke dulu. Tapi masih giat nulis, masih sampai sekarang ngeblog. Sih lagi mencoba hal baru. Oke. Nah, wirausaha ini kira-kira kepikiran, aku tertarik banget nih sama kamu yang soal wirausaha. Mau bidang wirausaha, mau ke kuliner atau kemana gitu loh? Kalau saya sih tetap mau yang jasa, terus ke pendidikan, karena memang saya maunya passionnya memang di mengajar kan kayak gitu. Mengajar, oke? Iya. Berarti kalau misalnya wirausaha buka tempat kursus dong kalau ngajar. Iya. Kayak gitu, bimbel gitu ya. Oke, nah kamu sendiri ini kalau dilihat nih, kalau di awal Syafar ini ada dapat beasiswa awardee beasiswa health professional education quality, ini apa nih? Oh ya, jadi itu beasiswa waktu masih kuliah S1 sih. Oke, dan President Indonesian Future Leaders Chapter Sulsel ini apa nih? Kegiatan seperti apa? Ya, kalau itu LSM yang Indonesian Future Leaders kan pusatnya di Jakarta. Ada beberapa chapternya seperti di Bandung, Jogja, Malang, Medan. Nah, salah satunya di Makassar. Jadi saya pernah aktif di sana dan pernah jadi ini presidennya dua periode. Oke, pernah jadi presiden untuk chapter Sulsel selama 2 periode. Ini kegiatannya apa aja di sini yang awal lakukan? Oh ya, kalau ini sih ada 3 garis besar. Yang pertama pengembangan pemuda, capacity building kan. Kedua pengabdian masyarakat. Jadi nanti ada proyek-proyeknya lagi di bawah-bawahnya. Terus yang ketiga ada promosi dan advokasi. Jadi lebih ke bagaimana kita melobi ke pemerintah untuk membuat satu kebijakan, atau kita turun ke bawah untuk mencari tahu apa sih sebenarnya masyarakat butuhkan. Oke. Ini kalau ngelihat flyernya di Instagramnya Radio Venus kan, fotonya awal lagi baca buku, terus di belakangnya itu kayak seperti library, rak-rak buku. Berarti hobi baca juga nih, bro? Ya, lumayan lah. Ya, buku selain buku soal kesehatan, buku apa sih, fiksi atau non fiksi yang kamu baca? Atau buku yang terakhir kamu beli deh? Oh, buku yang terakhir saya beli sih buku tentang wirausaha juga, tentang cerita bagaimana Larry Page dan Sergey di Google, terus beberapa tips-tips bagaimana membuat startup usaha kayak gitu. Saya suka baca buku ini kayak gitu sih. Wow, bacaannya berat ya. Kalau aku bacaannya novel lagi. Tapi bro, emang kalau misalnya buat kamu sendiri sudah apa sih untuk wirausaha sendiri, sempat ikut pembelajaran atau pelatihan khusus nggak sih? Oh ya, waktu pernah sih 1 kali ya, karena saya sih tipenya maksudnya otodidak, jadi otodidak terus tapi pernah 1 kali ikut ini di Kemenpora, lomba yang diadakan sama Menpora kan. Terus waktu itu sempat diberikan penghargaan pas Hari Sumpah Pemuda sama. Ikut lomba apa ini? Lomba apa? Lomba pemilihan wirausaha muda pemula berprestasi 2000. Oke. Dan kamu salah satu yang mendapatkan penghargaan ya?
Iya. Wow, ini banyak banget nih ya berarti achievement award-nya yang sudah didapatkan. Nah, kamu apalagi nih ke depannya pengen seperti apa lagi nih, kegiatan apa lagi yang siap-siap kamu jalanin, proyek apa lagi yang kamu punya? Kalau sekarang sih mau kembali ke hobi yang dulu, jadi menulis. Jadi pokoknya niatnya punya satu buku yang bisa terbit dan bisa dibaca banyak orang. Betul, jadi pengen nulis, punya buku, bukunya juga bisa dibaca banyak orang ya. Dan yang pasti kalau udah buat buku, jangan lupa ya, promonya ke Radio Venus, beli dong bukunya. Ya udah kalau gitu buat awal, ada nggak sih tips nih buat pecinta Venus buat jaga kesehatan, apalagi sekarang lagi panas-panasnya nih Makassar. Biasanya ada penyakit apa sih yang paling sering muncul kalau di musim kemarau seperti ini, kan sekarang lagi puncaknya musim kemarau di Makassar. Ada nggak tips buat pencinta Venus? Oh ya, kalau sekarang sih relatif aman ya sebenarnya. Jadi bukan, kalau musim hujan kan lebih ini rentan untuk sakit. Tapi kalau sekarang paling enak sih untuk misalkan olahraga sore. Jadi kalau olahraga sore atau pagi. Jadi nah, olahraga pagi sama sore juga ini beda tujuannya. Jadi kalau misalkan olahraga pagi biasanya orang untuk olahraga sore, misalnya olahraga sore ini biasanya kita pakai untuk misalkan orang-orang yang insomnia, terus biar nyenyak nih tidurnya malam-malam gitu kan. Oke. Berarti beda ya tujuannya untuk olahraga di pagi hari dan di sore hari, beda? Iya sih. Jadi kalau misalkan Mas Willy misalkan mau olahraga, misalnya aku susah tidur nih, insomnia yang kayak kamu bilang, olahraganya harus sore hari. Iya, bagusnya sore hari karena pas. Bagusnya sore hari. Jadi pas Mas Willy masuk. Jadi sebenarnya lebih gampang lelah karena udah kecapean exercise ya. Betul, ya akhirnya bisa tidur. Akhirnya tidur juga. Ya udah simple sih sebenarnya pencinta Venus. Nah, tapi ini ada pertanyaan lagi nih, aku sebenarnya kepo banget dan ini mitos atau fakta. Sebenarnya kalau minum sebaiknya dalam posisi duduk yang bagus, yang benar, atau posisi berdiri it's okay kalau meminum air. Duduk lah. Duduk ya. Dan ini ya karena aku juga sempat dapat satu artikel gitu, meminum sebenarnya yang paling baik dalam kondisi duduk ya sebenarnya. Duduk. Oke. Kalau gitu kami kalau ini ya Mas Willy, kalau misalkan di Muslim itu memang disunahkan untuk duduk. Oke, jadi memang sebaiknya kalau misalnya mau minum ya posisi duduk lah, istirahat dulu lah ya, jangan sambil berdiri. Oke. Iya kayaknya nggak kerasa nih waktunya, kita sudah di akhir nih buat di session peneliti. Kamu ada nggak yang mau disampaikan ke pecinta Venus ya, yang sudah dengerin obrolan kita, yang mungkin juga tertarik dengan dunia kedokteran, atau dia juga pengen bisa ikut ngerasain juga atau tertarik di bidang wirausaha? Ada yang pengen disampaikan buat pecinta Venus? Ya, yang mau saya sampaikan pokoknya semua pecinta Venus silakan ikuti passionnya. Jadi kalau misalkan kita kuliah di jurusan X nih, kita tidak harus selalu fokus ke sana, kita tetap bisa berkembang di bidang yang lain misalnya. Jadi tidak harus kita fokus ke satu hal sih menurut saya. Jadi kita bisa tetap kembangkan dan coba hal-hal baru yang karena banyak sekali kesempatan di luar sana yang bisa jadi tempat untuk berkembang. Baik, terima kasih waktunya buat Awal Safar yang sudah menginspirasi, berbagi ide, ya berbagi pengalaman juga buat pecinta Venus, dan sukses juga buat kedepannya kamu karirnya, dan juga buat ngejar dokternya, karena ini lagi persiapan buat untuk selesai akhir masa tugasnya ya Pak. Yang pasti jangan lupa buat kamu dengerin Radio Venus terus. Oke. Thank you banget buat Awal dan buat pecinta Venus. Itu dia tadi ngobrol bareng sama dokter muda ya sebenarnya. Tapi udah banyak juga nih dapat inspirasi ya. Dan pastinya juga buat pecinta Venus pasti kepo. Minggu depan ada siapa? Tenang aja, aku punya pembawa lagi. Nanti akan berbagi inspirasi hanya di hari Jumat. Jumat inspirasi hanya di Top Up. Kamu lagi dengerin 97,6 Venus Citra Musik Indonesia.
Esok Iya. kita yang pernah cinta tuh. Oh, kok nggak bisa? Iya, biar bisa ini. Tuh, inspirasi dong. Yo.